Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bangsa Kalakea, orang asli Nusantara yang ditakuti para dewa. Di masa lalu, Maharishi Walmiki dalam Ramayana dan Maharishi Vyasa dalam Mahabharata. Kisah ini lalu dituliskan pada sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, telah menggambarkan tentang penguasa samudera yaitu Baruna, yang istananya lebih indah dan lebih mewah bila dibandingkan dengan Indraloka atau tempat tinggalnya Dewa Indra. Anak-anak Baruna yaitu bangsa Kalakea sangat ditakuti karena sering mengusik dan menjarah Indraloka yang ada di Amarawati. Bahkan Brahmaloka atau tempat tinggalnya Batara Brahma pun sempat diserbu oleh bangsa penghuni samudera tersebut. Kisah Ramayana dan Mahabharata itu sebenarnya terjadi jauh sebelum bangsa Arya mendiami tanah India. Sebelum dituliskan, kisah tersebut sudah disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi selama kurun waktu yang sangat lama. Apa yang sampai kepada kita sekarang adalah hasil karya tulis para begawan lain di masa ribuan tahun setelahnya. Jadi bukanlah asli karya tulis dari kedua Maharishi tersebut. Meskipun begitu, ceritanya tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh keduanya dulu. Lantas siapakah bangsa samudera itu? Mengapa sangat ditakuti oleh orang India kuno? Mereka itu adalah bangsa yang tinggal di Laut Selatan India atau yang sekarang termasuk dalam kawasan Nusantara, bernama Kalakea, sebab mereka itu keturunan dari Dewi Kalaka. Ciri-ciri fisik mereka lebih realistis lagi dijelaskan dalam legenda India, yaitu pada kisah Bahubali, dengan kulit yang berwarna hitam, berambut keriting, matanya lebar, dan juga hidung yang besar, sehingga mirip dengan gambaran manusia dari ras Melanesia. Jadi Ramayana dan Mahabharata sebenarnya sudah menganggap bahwa bangsa Kalakea yang tinggal di Laut Selatan India itu adalah orang Melanesia. Bangsa Kalakea ini digambarkan sebagai bangsa yang agresif. Kalau sudah menyerang naik ke daratan, maka akan berjumlah jutaan orang. Bahkan digambarkan sampai menyerang tempatnya Dewa Indra atau Indraloka di Amarawati dan juga menghancurkannya. Bahkan diceritakan pula bangsa Kalakea ini sampai menyerang Brahmaloka atau tempat bersemayamnya Batara Brahma. Sungguh bangsa yang luar biasa. Dalam mitologi Hindu disebutkan bahwa bangsa Kalakea ini termasuk dalam kelas Asura, bukan dewa, tapi memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Mereka adalah klan Dewana yang kuat, ganas, dan juga kejam. Mereka ini adalah keturunan Kalaka, putri Vaisvanara atau putra Danu. Vaisvanara memiliki 3 anak perempuan lainnya, yaitu Puloma, Upadanavi, dan Hayasira. Puloma adalah leluhur dari klan Dewana yang disebutnya Pauloma. Baik Kalaka dan Pauloma menikah dengan Maharishi Kasyapa, yang dengannya mereka melahirkan 60.000 dewana yang terhormat. Lalu pada zaman Satya Yuga ada seorang asura bernama Vetra. Vetra dan rekan-rekannya para Kalakea berperang dengan para dewa dan menyebabkan mereka sangat menderita. Dewa Indra menjadi sedih dan Batara Wisnu membantunya untuk meminjamkan kekuatan. Para dewa lainnya juga merespon dengan turut meminjamkan sebagian kekuatan mereka sendiri. Para pengikut dewa-dewi pun mengikutinya dengan cara memberikan energi mereka juga, memberikan Dewa Indra kekuatan yang cukup untuk menaklukkan Vetra. Dengan begitu akhirnya Dewa Indra berhasil membunuh Raja Asura tersebut. Mendapati hal tersebut, bangsa Kalakea yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi di laut, di mana mereka lalu berkomplot melawan siapapun yang menjunjung tinggi kebenaran dan asketisme. Mereka akan tetap berada di lautan pada siang hari dan keluar pada malam hari untuk perang dengan para resi dan brahmana. Menanggapi gangguan ini, para dewa mendekati Batara Wisnu
dan memintanya untuk membantu mereka. Sang Batara pun menjelaskan bahwa para Kalakea telah menyembunyikan diri mereka di lautan dan tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu jika mempelajari antropologi fisik, maka kita akan mengetahui bahwa dahulu kala di seluruh kawasan Nusantara dihuni oleh ras Melanesia. Salah satu contoh pernah digali di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya di daerah Wajak, di mana di tempat itu ditemukan fosil-fosil manusia purba yang hidup sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi. Setelah direkonstruksi, maka didapatkanlah sosok manusia dan ciri-ciri ras Melanesia. Temuan di Wajak itulah yang dinamai Homo wajakensis. Artinya, pada masa 6.000 tahun yang lalu di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sudah dihuni oleh orang-orang dari ras Melanesia. Ini sesuai dengan gambaran bangsa Kalakea dalam kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Bahkan orang Jawa yang melek dengan sejarah leluhurnya dulu memang telah mengakui bahwa nenek moyang mereka itu berkulit hitam, mirip dengan gambaran dari ras Melanesia. Data-data mutakhir dari para ahli maritim, baik tentang Afrika, Eropa, atau Asia Tenggara, menghasilkan temuan-temuan yang sangat mengejutkan, di mana temuan itu secara jelas telah menunjukkan bahwa bangsa Nusantara adalah raksasa maritim yang diakui, dijadikan acuan, bahkan disegani oleh bangsa-bangsa besar seperti yang ada di Mesir, Mesopotamia, Cina, India, dan Eropa. Hal itu sudah dimulai dari sebuah tarik yang mengagumkan, yaitu lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Maka tidak heran bila seorang arkeolog yang bernama Giorgio Buccellati menemukan wadah berisi cengkeh di rumah seorang pedagang di Terka, Efrat Tengah yang hidup di tahun 1700 sebelum Masehi. Selain cengkeh, pada masa itu hanya tumbuh di Kepulauan Maluku, dibawa oleh para pelaut handal dari tanah Nusantara ini. Bahkan Claudius Ptolemeus, seorang ahli geografi, astronom, dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi, berulang kali menyebutkan kata Barusai yang diyakini sebuah kota dagang kuno Barus di Pulau Sumatera bagian tengah, sebuah wilayah penghasil kayu barus dan pengekspor bahan-bahan utama balsem untuk pengawetan mayat Raja Ramses II pada 5000 sebelum Masehi. Jadi keterangan di atas membalikan uraian sejarah formal yang mengatakan bahwa Nusantara dibentuk oleh para pendatang dari Sungai Mekong pada 3000 tahun sebelum Masehi atau kemudian diabadkan oleh orang dari bangsa India, disusul oleh Arab, Cina, dan Eropa. Padahal kenyataannya bangsa ini justru sudah berdagang jauh sebelum Tarik Masehi, dan orang-orang di bagian belahan dunia barat masih belum berlayar menyeberangi samudera luas.